Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endro Muhammad Saputro dari Manajemen 19C, NPM 1941-1208. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan tentang obligasi. Introduction, obligasi atau bond merupakan suatu proses atau surat tanda berhutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal secara umum. Surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai per value, misalnya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus menyatukan tanggal jatuh tempo maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga kupon interest rate yang menunjukkan beberapa percentage dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang dikeluarkan dari negara. Obligasi perusahaan yang dalam istilah sebagai corporate bond adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan yang baik berupa BUMN dan korporasi lainnya. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah daerah merupakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan pemerintah daerah. Yang keempat, obligasi luar negeri. Obligasi luar negeri merupakan tidak mengikat seperti pinjaman resmi. Berbeda hal dengan utang pemerintah dan negara-negara pendonor. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap fixed rate. Obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang floating rates. Hingga obligasi dengan tingkat suku bunga 0, 0. Obligasi dengan diskon penerbitan awal original issue discount. Obligasi yang dapat dikonversi convertible bond adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterapkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham, biasanya emiten pada harga dan jumlah tertentu. Biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Seseorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini digunakan untuk menentukan nilai imbal beli YBS atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu 1. Imbal hasil saat jatuh tempo, yield to maturity. 2. Imbal hasil saat penebusan, yield to call. 3. Imbal hasil saat ini. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal ketika kondisi ekonomi berubah harga, obligasi juga bisa ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Resiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah resiko tingkat bunga dan resiko gagal bayar. Obligasi yang diberikan peringkat oleh lembaga pemerintah yang diakui sebagai Moody's Standard dan per S&P dan Indonesia adalah PT Pevindo, peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.